Anies itu memang nggak bisa kerja, dia dosen. Gimana sih seorang dosen? Secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke, tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu, nonsense. Terakhir kan, kita ya. harus bersyukur loh. Banjir besar kita ini selalu hari libur. Oh gitu. Ini kalau bukan Anies, Gubernur Soleh, doanya ini terjadi Senin, Selasa, Rebo. Bukan semua hari sama baiknya bang. Kalau Bukan, banjir. kalau hari libur, pun weekend juga hari rugi libur orang. tidak mengganggu kerja. Oke. Pelayanan masyarakat tidak diganggu. Devisa Jakarta hari libur biasa ke puncak, kemana-mana di rumah, belanja di warung. Ada hikmahnya yang kita ambil. Enggak lah. Jadi bukan konsep disalahin apa nggak disalahin Anies ya. Tapi sebagai pemimpin daerah kan dia harus punya tanggung jawab besar terhadap banjir besar ini. Apalagi kalau yang saya baca itu banjir besar kali ini meskipun nggak lama, tapi sudah memakan korban jiwa. Ada anak-anak, ada ibu juga. Nah, sebagai pemimpin daerah ya jangan kemudian merasa tidak bertanggung jawab dong. Kalau kemudian kita sebagai warga itu kritik, wajar, bukan kemudian menyalahkan. Apa sih programnya Anies sekarang ini untuk mengatasi banjir? Karena banjir ini kan sudah permasalahan Jakarta selama bertahun-tahun. Dulu zamannya Ahok, ketika dia sudah mulai mempunyai program besar untuk mengatasi banjir, kenapa nggak diteruskan? Kenapa kok sekarang dihilangkan? Bahkan program normalisasi di masa Ahok yang dirubah kata-katanya menjadi naturalisasi oleh Anies Baswedan, ini juga katanya sudah mau dihilangkan. Nah, kalau begitu apa sih programnya seorang Anies Baswedan dalam mengatasi banjir di Jakarta ini? Masa kita kok bodoh banget ya sebagai orang yang setiap tahun terkena musibah, terkena bencana, tapi tidak pernah bisa mengatasi permasalahannya. Maksud saya kan, kapan kita belajar seperti Belanda misalnya. Belanda itu kan memang daerah air. Dan mereka bisa mengatasi permasalahan banjirnya mereka kok. Indonesia kenapa nggak bisa? Sebegitu bodohnya kah kita tidak belajar dari sekian lama proses di mana banjir ini bukan barang baru, barang lama. Masa kita nggak pernah bisa mengatasi dan terus-menerus kena seperti ini? Ya itu kan pada waktu Jokowi menjadi gubernur di Jakarta. Dia melihat permasalahan banjir ini bukan hanya masalah Jakarta, tetapi permasalahan di daerah-daerah satelit seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan segala macam. Nah, pada waktu dia menjadi gubernur, kesulitannya ia adalah mengkoordinasikan daerah-daerah satelit ini supaya tidak mengirimkan banjir ke Jakarta pada waktu itu. Tetapi di Jakarta juga dia sudah membangun benteng pertahanan supaya banjir tidak datang, kan gitu. Tetapi di masa pemerintahan SBY itu, ketika Jokowi menjadi gubernur Jakarta, dia melihat ada proses koordinasi yang tidak didapatkan dalam mengatasi banjir ini. Terucaplah oleh seorang Jokowi, kalau saya jadi presiden, saya akan lebih mudah mengatasi banjir, katanya begitu. Dalam artian, saya akan lebih mudah memerintahkan seluruh daerah-daerah satelit penyangga Jakarta itu untuk berkoordinasi dengan Jakarta supaya bisa menuntaskan semua masalah besar ini. Nah, ini berjalan ketika masanya Ahok. Ahok dengan mudah pada zamannya Ahok menjadi gubernur Jakarta, Jokowi dengan mudah mengkoordinasikan semua daerah-daerah satelit di sekitar Jakarta itu untuk berkoordinasi supaya Jakarta jangan banjir. Tapi kan permasalahannya ini ketika gubernurnya ganti, ada Anies Baswedan yang bahkan bukan hanya tidak punya kemampuan untuk berkoordinasi dengan daerah-daerah satelit penyangga Jakarta, tetapi juga merubah banyak program-program yang seharusnya ini bisa menjadi program besar dan berkelanjutan semua gubernur, tetapi dirubah oleh pada masa Anies ketika menjadi gubernur ini. Yang terjadi gimana? Pak Basuki, Menteri PUPR juga ngamuk-ngamuk, susah sekali berkoordinasi dengan Anies. Ya. Anies punya program sendiri yang kita juga nggak jelas nih programnya apa sih untuk mengatasi banjir. Dia punya konsep-konsep sendiri dalam mengatasi banjir. Bahkan wali kota Bogor, Bima Arya juga marah. Jangan terus salahkan Bogor dong dalam masalah banjir di Jakarta.
Nah, di sini kan terlihat bahwa Anies tidak mampu mengkoordinasikan atau berkoordinasi dengan daerah satelit lainnya, dengan orang-orang di sekitarnya untuk mengatasi permasalahan besar ini. Dia tidak punya gambaran besar, planning besar untuk mengatasi banjir ini, sehingga planning ini bisa menjadi pekerjaan berkelanjutan. Siapapun gubernurnya, permasalahan banjir ini sudah menjadi program besar seharusnya. Anies lah, mungkin ada permasalahan pribadi kali dia sama Ahok, sehingga bukan hanya anti ya. Anies ini kan begini, ada perasaan dari seorang Anies Baswedan yang seharusnya tidak dipunyai oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin daerah itu seharusnya fokusnya lebih kepada kebutuhan rakyatnya, bukan kebutuhan ketidaksukaan pribadinya. Gak penting tuh permasalahan pribadinya, tetapi bagaimana sebuah program itu bisa membuat rakyatnya itu sejahtera dan terhindar dari musibah seperti banjir. Anies ketika dia menjabat menjadi gubernur Jakarta, dia ingin menyingkirkan banyak program Ahok, di mana di situ adalah bagian daripada legasi atau sesuatu yang ditinggalkan Ahok untuk diteruskan di pemerintahan sekarang. Ini banyak disingkirkan oleh Anies. Ada juga yang tidak disingkirkan tetapi di-rename, dinamakan ulang kembali, seperti rumah susun pada programnya Ahok dinamakan rumah lapis, kan gitu ya. Normalisasi di zamannya Ahok diberikan nama naturalisasi. Apa bedanya antara normalisasi dan naturalisasi? Nggak banyak bedanya, cuman beda namanya saja. Anies seperti tidak ingin nama Ahok ada di dalam sebuah program besar dalam mengatasi bencana atau seperti banjir ini, dan dia ingin mengangkat namanya sendiri bahwa ini adalah pekerjaan Anies Baswedan, bukan pekerjaan Ahok, bukan pekerjaan Jokowi, bukan pekerjaan Fauzi Bowo ataupun gubernur sebelumnya, tetapi ini adalah Anies Baswedan yang memulai program ini. Makanya dia rename, dia kasih nama lagi, dia kasih brand lagi, dia memulai lagi dari awal, bukan dalam bentuk pekerjaan ya, tetapi dalam bentuk nama saja sebenarnya. Ya, kalau saya melihat sini adalah egoisme seorang Anies Baswedan yang seharusnya tidak dipunyai oleh seorang pemimpin sekelas gubernur Jakarta. Apa sih salahnya bilang bahwa ya kita meneruskan program pekerjaan daripada Basuki Cahayapurnama yang juga sebelumnya meneruskan program dari Bapak Joko Widodo. Apa sih salahnya? Ya kan? Masyarakat juga nggak penting kok bahwa itu programnya siapa, itu namanya siapa. Yang penting bahwa selama ini gua nggak pernah banjir, kok sekarang gua jadi banjir. Kan pertanyaan mereka cuma itu. Mereka merasakan apa yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari yang tidak bisa dipenuhi oleh seorang pemimpin yang lebih penting namanya terangkat daripada permasalahan warganya teratasi. Pola-pola yang sama yang dilakukan oleh para pemimpin yang lemah secara kinerja itu adalah selalu menggunakan model-model berlindung di balik tameng-tameng kesukuan, ras, juga agama biasanya. Saya ingat sekali ketika Anies pertama kali menang di pemilihan, dia menggunakan kata-kata seperti ini kemenangan pribumi. Ya, dan ini menjadi bahasan di mana-mana yang juga membuat orang-orang protes terhadap penggunaan kata-kata itu. Dan sekarang juga ada kata-kata bahwa ini ada, ya semuanya pasti izin Allah lah. Ya kan? Nggak bisa kita singkirkan. Nggak ada, semua gerak di dunia ini itu tidak atas kehendaknya Allah atau tanpa sepengetahuan Allah, itu tidak ada. Ya kan? Tetapi kan Allah juga sudah menggunakan atau sudah menitipkan akal kepada manusia, juga menitipkan tangan dan kaki untuk bekerja. Lah, dipergunakan nggak itu akal, tangan, dan kakinya? Ya kalau misalnya dia bilang bahwa ini adalah atas izin Allah, atas restu Allah, ya sudah, nggak perlu dibicarakan. Nah, itu sudah menjadi keyakinan kita semua. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang kamu lakukan dengan semua restu dan izin itu? Karena tanpa akal kita gunakan, tanpa tangan kita gerakan atau kaki kita jalankan, ya orang itu juga nggak apa-ngapain. Yang kita mintakan adalah, apa hasil kerjamu? Nggak usahlah menggunakan nilai-nilai agamis di dalam pekerjaan atau berlindung di balik sana. Tapi ya begitu, rata-rata ya, pola-pola yang sama dari pemimpin yang kinerjanya lemah,
yang kerjanya juga nggak jelas karena dia tidak tahu apa yang dikerjakan. Dia bangunlah konsep-konsep agamis di sekitarnya, salah satu polanya, untuk bisa menutupi kelemahannya. Dan itu banyak terjadi kok di daerah-daerah yang secara pertumbuhan ekonominya juga jelek, ya kan, secara kotanya juga kacau, sehingga buat mereka lebih baik mereka lemparkan hal-hal yang bersifat agamis supaya rakyatnya sibuk berbicara agama, ya, dan melupakan kinerjanya mereka. Dan banyak akhirnya juga orang-orang yang atau pemimpin yang mengeluarkan nilai-nilai agamis itu ternyata di belakangnya korupsi, gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu untuk menutupi ketidakberesannya mereka. Ya sekali-sekali ngomonglah yang bersifat teknis daripada sibuk berbicara bahwa hujan ini adalah rahmat dari Allah yang tidak bisa kita hindari, misalnya, ya kan, bahwa banjir ini adalah bencana yang datang, ya kan, karena hujan yang sangat besar dan ini semua atas kehendak Allah, misalnya, atau ya itu singkirkanlah. Hal-hal yang sudah pasti itu nggak perlu dibicarakan lagi. Bicaralah hal-hal yang bersifat teknis. Apa sih yang harus lu lakukan buat kami? Itu paling penting buat kita. Kita butuh sebenarnya sebuah rencana besar bagaimana mengatasi banjir di Jakarta. Kan nggak ingin setiap kali hujan, setiap tahun gue deg-degan nih. Banjir nggak nih? Ya. Berikan rasa aman dan nyaman sebagai seorang warga ini terhadap situasi yang ada di daerah gua, gitu. Jangan kemudian lu bilang bahwa ya sudahlah itu musibah namanya nggak bisa kita hindari, kan bukan begitu caranya. Anies itu nggak bisa kerja, dan bukan salahnya Anies juga sebenarnya. Buat gue yang salah adalah milih, ya kan. Anies itu memang nggak bisa kerja, dia dosen. Gimana sih seorang dosen? Secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke, tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu, nonsens. Dan itu terjadi. Tandingkan saja seorang dosen dengan seorang praktisi. Secara keilmuan, dosen itu pasti lebih tinggi. Tetapi secara kenyataan atau praktek di lapangan, pasti seorang praktisi akan lebih mumpuni. Dan itu terjadi. Beda sama Ahok sama Jokowi, memang eksekutor modelnya. Mereka nggak banyak teori, nggak banyak ngobrol, tetapi mereka berbicara melalui hasil-hasil kerja mereka. Kalau Anies kan enggak, dia banyak teori. Contoh ya, ketika dia berbicara early warning system atau sistem deteksi dini awal gitu, dia punya mimpi tuh bahwa Jakarta ini sebelum banjir, kalau bisa seperti Jepang sebelum gempa, ya kan, sudah ada deteksi dini awal tuh. Ketika dia sampaikan kepada para pembantunya, tahu apa yang kemudian dianggarkan oleh pembantunya? Toa! Gak bayangkan? Gila! Early warning system Jakarta, sebuah kota besar dan metropolitan, itu dipakai toa sebagai sebuah alat. 4 miliar lagi harganya. Kan ketawa orang-orang. Yang salah siapa? Yang salah adalah kepala daerahnya yang tidak mampu mentransfer keinginannya kepada anak buahnya. Karena dia tidak bisa berbicara dengan lugas. Karena dia juga nggak mengerti ini apa, dan dia suruh anak buahnya mikir. Ya, anak-anak buah atau pembantu-pembantu yang dipilih Anies Baswedan juga bukan orang-orang yang memahami semua sistem kerjanya. Mungkin banyakkan dari mereka dipilih karena kesukaan Anies aja, atau bisa menjilat atasannya. Sehingga ketika kemudian mereka disuruh mikir, ya mikir mereka yang sederhana. Oh, early warning system kata Pak Gubernur. Bagaimana kalau kita anggarkan TOA? Kan gila. Akhirnya apa? Yang batalkan siapa? Ya Anies sendiri. Ya, di sini ada kegagalan komunikasi karena memang pemimpin daerahnya atau kepala daerahnya nggak mampu memimpin. Makanya saya bilang, Anies nggak bisa kerja, bukan karena hanya memang dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan anak buahnya tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana kalau kemudian satu kesatuan di dalam pemerintahan daerah sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa? Kacau daerah yang dipimpinnya, pasti kacau. Gitu kok mimpi mau jadi Presiden Republik Indonesia. Hancur negara kita. Ada sih. Ya, sejak Anies memimpin, akhirnya saya bisa punya rangkaian kata-kata yang indah, ya, yang belajar dari Anies, ya, secara sastra itu dia bagus. Kalau ngeles gitu ya, kalau kemudian ditanya terus kemudian dia ngeles, itu Anies punya aja jawabannya untuk ngeles.
ya kan? Dan itu sebuah keunggulan dari seorang Anies Baswedan, jangan tanya kerjanya ya, untuk bisa memberikan jawaban-jawaban, meskipun sebenarnya jawaban-jawaban itu juga kita nggak ngerti maksudnya apa, tetapi kata-katanya indah, ya kata-katanya bagus ketika dia berbicara itu, ya mungkin itu dulu yang membuat Pak Jokowi itu jatuh hati pada Anies Baswedan yang di awal sehingga menjadikannya Menteri Pendidikan. Ketika dia berbicara pendidikan dengan semua konsep-konsepnya, oh indah sekali, bagus sekali. Tetapi oke, Anies jadi Menteri Pendidikan, eksekusi. Nggak bisa. Dia sendiri tidak bisa mengeksekusi mimpinya, ya kan? Terus bagaimana bisa berharap orang lain untuk mengeksekusi apa yang dia harapkan? Ya, itu aja sih. Buat saya sebenarnya Anies lebih kepada salah tempat aja. Mungkin kalau menjadi dosen dia oke lah. Dia adalah dosen yang bagus. Jadi guru besar, jadi profesor itu oke. Tetapi pemimpin daerah, kepala daerah itu adalah seorang eksekutor yang handal seharusnya. Dia bukan hanya mampu memimpin sebuah tim, dia bukan hanya mampu mengorganisasikan sebuah komunitas, sebuah kelompok untuk bisa melaksanakan dan mencapai tujuan bersama. Gak gampang menjadi seorang eksekutor itu. Saya nggak sanggup, jelas. Saya seorang seniman yang mungkin sifatnya ada, mendingan saya bekerja sendiri daripada harus bekerja dalam sebuah organisasi atau apalagi memimpin organisasi. Nah, seharusnya Anies juga bisa menyadari kelemahan-kelemahannya seperti ini. Kalau memang dia nggak bisa melaksanakan semua eksekusi itu, ya tunjuk seseorang yang memang bisa bekerja dong. Bukan orang yang kemudian hanya memuji-muji Anies saja di media sosial. Apa urusannya bahwa ini loh program gubernur, ini bagus, begini, tapi ternyata nggak ada apa-apanya pekerjaannya. Ya itu aja sih sebenarnya. Sudah nggak bisa kerja, nggak mampu lagi memilih orang yang bisa mengerjakan apa yang dia inginkan. Ya karena dia sudah memulai dengan itu. Bahwa ingat ketika kampanye dulu di 2016, Anies lebih menonjolkan pencitraan dirinya ya daripada bagaimana dia punya konsep di dalam menata sebuah daerah. Bahkan dia memainkan bukan memainkan sih kalau saya bilang ya, menunggangi politik identitas pada waktu tahun 2016 yang sangat-sangat buruk di Jakarta. Dan dia menang karena itu. Karena dia menunggangi dan memanfaatkannya dengan baik. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang Anies Baswedan untuk memimpin kerjaan? Karena dia nggak bisa kerja. Belum ada background Anies untuk melakukan sesuatu di sebuah wilayah yang terkecil aja. Dan tiba-tiba dia harus memimpin Jakarta. Tetapi permasalahannya kan itu, para pemilihnya dan banyak pemilih di Indonesia itu suka dengan para pemimpin yang mengeluarkan kata-kata agamis, yang mengeluarkan nilai-nilai yang spiritual ya, daripada orang-orang yang bisa bekerja. Ya, buat mereka yang seiman itu lebih penting daripada memang pekerjaannya jago. Ya, kesalahan kita semua lah, kesalahan orang-orang yang memilih orang seperti itu. Dan inilah kekurangan terbesar dari sebuah negara demokrasi ketika seorang pemimpin lebih dilihat dari pencitraannya daripada hasil kerja. Seneng lah. Siapa sih yang nggak senang? Saya rasa juga banyak orang sih nggak senang ya. Karena melihat Anies ini sebenarnya kita seperti melihat apa ya? Anggaplah di kelas ya. Kita itu udah belajar yang rajin, tetapi kita sama sekali nggak dilihat, ya kan? Yang dihargai oleh guru adalah orang yang bisa cari muka, yang sama sekali nggak bisa bekerja. Tetapi karena dia jago cari muka, karena dia jago berkata-kata indah, dan karena dia berhasil mendekati gurunya, ya kan, dengan konsep-konsep emosional daripada rasional, ya kan, kita juga merasa bahwa kalau kita dipimpin oleh orang-orang seperti ini nggak akan beres semuanya. Ya itulah Jakarta. Dan kita melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan, ya mungkin bisa dibilang ini adalah ujian juga dari Tuhan. Kalau Anies suka pakai kata-kata Allah gitu ya. Ya ini ujian dari Tuhan. Nih loh, kalau gue kasih pemimpin dalam skala Jakarta saja yang seperti ini, ya gimana rasanya kalau suatu saat orang seperti dia itu menang dan jadi Presiden Republik Indonesia. Selesai kan negara kita. Sibuk dikelilingi oleh orang-orang yang penjilat, orang-orang yang ABS, asal bapak senang, ya kan, bukan orang-orang yang memang bekerja supaya negara ini maju. Dan mudah-mudahan 2024
itu bisa menjadi acuan kita. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin seperti apa yang dilakukan banyak orang di Jakarta di tahun 2016. Pemimpin yang hanya pencitraan, pemimpin yang hanya bisa ngomong dengan indahnya, tetapi sama sekali nggak bisa bekerja, dan yang lebih parah lagi tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan di daerahnya. Gaspol.